Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya di Trader ID. Jadi hari ini ya saya akan membahas saham lagi ya teman-teman ya. Saham-saham second liner yang menurut saya cukup layak untuk diperhatikan teman-teman ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan ya, disclaimer on ya. Video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, menyikapi IHSG yang sedang konsolidasi ya dan cenderung turun, maka saham-saham Big Bang ya terlihat masih konsolidasi dan saham-saham second liner dan third liner itu mulai bergerak lagi. Padahal ada sentimen yang kurang menarik ya di saham-saham bank digital ya, di mana BI ya Bank Indonesia menurunkan biaya transfer antar bank ya, itu merupakan sentimen positif sentimen negatif untuk bank digital sebenarnya teman-teman ya. Tapi malah bank digital hari ini kembali bangkit. Kenapa ya? Karena ya itu tadi ya, indeks sedang berada di resisten, jadi saham-saham blue chip itu di markdown dulu ya, di markdown dulu supaya indeks nggak naiknya nggak terlalu kencang. Nah, itu menurut saya sih bagus teman-teman ya, bagus. Dan saham-saham bank second liner atau third liner yang menarik untuk kita perhatikan itu salah satu ini teman-teman ya, saham BGTG ya. Di mana saham BGTG ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya bahas. Di sini ada pattern falling wedge, di mana sebelumnya sudah pernah saya sarankan buy jika memang falling wedge ini mampu dibreak ke atas. Dan hari ini BGTG break pattern falling wedge-nya dan disertai dengan volume teman-teman, disertai dengan volume. Dan buat teman-teman yang tadi udah buy di bawah, ini tinggal hold aja teman-teman, tinggal set trailing stop. Ada potensi ini mengalami kenaikan hingga ke sekitaran 221. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang masih tertarik dengan saham ini, jika besok atau hari-hari berikutnya BGTG ini turun dulu ke sekitaran 190, ya maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy saham ini. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 188 atau 187. Nah, jadi jika BGTG ini turun dulu ya ke sini ya, ke sini dulu, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy di sini ya, di sekitaran 190 dengan target kenaikan di sekitaran 240-an ya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di sekitaran 187 untuk BGTG. Dari segi price volume, kemudian dari chart pattern ini, BGTG ini cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Jadi masalahnya untuk diperhatikan. Oke, yang berikutnya ada TPIA. Ini saham, bukan saham second liner ya, ini saham blue chip teman-teman sebenarnya, saham blue chip. Tapi korelasinya dengan indeks ini terbilang cukup minim teman-teman, terbilang cukup minim ya. Dimana kalau saham-saham blue chip atau Big Bang turun, ini saham TPIA ini akan dijadikan sebagai penyeimbang supaya turunnya nggak terlalu dalam. Biasanya seperti itu teman-teman, biasanya seperti itu. Nah, TPIA ini sebelumnya udah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya bahas. Buat teman-teman yang mau invest saham ini, teman-teman saya sudah pernah sarankan untuk cicil-cicil waktu dia konsolidasi di area sini. Karena kan TPIA ini rakisunya berhasil, kemudian menerbitkan bonds juga ya untuk ekspansi ya, ekspansi bisnis. Dan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang menarik ya untuk TPIA ini. Nah, kalau dilihat dari segi chart pattern ya, TPIA sudah breakout, konsolidasinya ini ya sudah breakout, dan breakoutnya dengan volume. Hari ini mengalami kenaikan hampir 3% ya ke level 7725 ya. Jadi menurut saya ini cukup menarik ya, cukup menarik teman-teman. Dimana kalau besok dia atau hari berikutnya dia retest dulu ke bawah ya, ada potensi ini akan retest dulu ke bawah ya, retest dulu ke bawah, kemudian resisten, retest lagi sedikit, baru nantinya melanjutkan kenaikan hingga ke sekitaran 8.500 atau ke 8.600. Jadi menurut saya TPIA ini
cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang baru mengetri saham TPIA ini masih boleh untuk dicicil-cicil ya. Dan buat teman-teman yang udah cicil di sini ya, ini tinggal set trailing stop atau teman-teman mau averaging up juga masih boleh ya jika besok ini retest dulu ke bawah. Dari segi price volume masih oke, dari segi chart pattern juga masih oke. Jadi menurut saya ini masih menarik ya untuk TPIA ini, dimana jika nantinya dia mampu break downtrend dan ini ada potensi menaikkan hingga ke sekitaran 8.500 ya. Oke, itu saja untuk saham TPIA ya. Kemudian yang berikutnya ada saham DGNS. DGNS ini sebenarnya saham yang tahun lalu ya, tahun ini ya, baru tahun ini kayaknya IPO ya. Tahun ini Januari IPO ya, baru tahun ini IPO teman-teman ya. Dan yang menarik adalah ya, yang menariknya di sini teman-teman ya, di sini ya DGNS ini membentuk yang namanya downtrend line minors. Setelah di sini ada double top ya, double top di breakdown ya, di breakdown. Kemudian di sini dia membentuk yang namanya lower high ya, bukan lower high. Dan yang menarik adalah di sini dia sudah konsolidasi teman-teman, membentuk namanya pola consolidation, bentuk pola consolidation. Dan kalau teman-teman perhatikan broker summary-nya ini terlihat adanya akumulasi walaupun belum signifikan teman-teman ya. Nah, ini membuat pola consolidation di mana nantinya jika ini ya 900 ya, angka 900 ini nantinya mampu di break atas, maka ada potensi DGNS ini akan ke sekitaran 1100-an teman-teman, atau ke 1000 dulu kemudian ke 1100-an. Jadi menurut saya ini masih cukup layak ya untuk teman-teman perhatikan ya untuk DGNS ini ya. Oke, itu saja ya untuk saham DGNS ini. Kita perkecil aja lah ya, biar nggak ribet teman-teman ya. Jika nantinya ini mampu di break ke atas, maka ada potensi ke sekitaran 1000 dulu, kemudian nantinya dia akan ke sekitaran 1100-an untuk DGNS. Jadi cukup menarik untuk teman-teman perhatikan ya saham DGNS ini. Oke ya, itu saja untuk saham DGNS. Kemudian yang berikutnya saham BBTN. Nah, BBTN ini ya sebelumnya udah pernah saya bahas ya teman-teman, udah pernah saya bahas ini. Sebelumnya sudah pernah saya buatkan trading plan-nya waktu dia membentuk pola yang namanya cup and handle. Nah, dan ini sebenarnya menunggu cukup lama teman-teman, hampir sebulan kita menunggu baru sahamnya ngegas naik. Kemudian ini sudah ada floating profit yang lumayan besar buat teman-teman yang masih hold. Nah, dan menariknya di sini dia membuat pattern lanjutan yaitu bullish pennant. Kita tarik di sini. Kemudian di sini ya bullish pennant, di mana jika nanti ini kembali mampu di break ke atas oleh BBTN ini, maka ada potensi kenaikan yang cukup menarik ya di BBTN ini teman-teman. Bisa saja BBTN ini akan ke sekitar 2000 ya. Jadi BBTN ini ya buat teman-teman yang udah buy dari bawah, apalagi yang ikut trading plan kita sebelumnya, ini masih sangat layak untuk di hold teman-teman ya, masih sangat layak untuk di hold. Dan teman-teman bisa set trailing stop nantinya jika BBTN ini breakdown dari 1700 ya, breakdown di sini ya, breakdown 1700. Ini kita supportnya di 1700. Kemudian tunggu lagi di sekitaran EMA 200. Jadi kalau menurut saya BBTN ini masih cukup menarik. Dari segi price volume pun masih oke ya, pas dia naik ya, volumenya signifikan. Pas dia konsolidasi di sini volumenya nggak begitu signifikan ya, masih lebih kecil dari volume sebelumnya. Jadi price volumenya oke, chart patternnya oke, jadi ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa manfaatkan untuk buy on record jika nantinya BBTN ini mampu break dari 1830-an ya. Jika BBTN ini mampu break dari 1850 ya, 1830-an ya, jika nantinya mampu break dari 1830-an atau
lebih pastinya jika mampu break dari 1850 ya. Jika mampu break dari 1850, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spek buy untuk BBTN ini teman-teman ya. Jadi menurut saya ini masih cukup oke ya untuk diperhatikan. Dan yang berikutnya itu saham BEX atau Bank Pembangunan Daerah Banten. Saya cukup tertarik ya dengan saham BEX ini teman-teman ya. Saya belum tahu infonya isunya apakah sukses apa atau tidak ya. Cuma yang pasti ya, beberapa hari terakhir ini BEX ini terlihat adanya akumulasi teman-teman. Terlihat adanya akumulasi dan posisi sekarang sedang berada di area supportnya. Jadi masih bisa untuk teman-teman cicil buy ya, cicil buy hingga ke sekitaran 74 ya. Dengan stop loss teman-teman bisa set di 72 ya. Dengan target kenaikan ya. Yang pertama itu di sini di sekitar 87, kemudian kalau itu nanti mampu di breakout maka ada potensi BEX ini kembali ke sekitaran 100 teman-teman ya. Dan juga ya dari sentimennya ya, ini kan BEX ini dari tahun lalu terus melakukan perbaikan teman-teman, perbaikan dari segi manajemen. Jadi menurut saya BEX ini ya masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan teman-teman. Kita tinggal cicil-cicil dulu ya di daerah sini ya, cicil-cicil dulu sampai ke sekitaran 74-an ya. Dimana jika nanti ya ini mampu di break ke atas ya 887 ini ya 8687 ini mampu di break, maka potensinya akan ke sekitaran 100. Jadi masih ada potensi kenaikan yang cukup menarik untuk saham BEX ini teman-teman ya. Jadi ya tapi ini sahamnya sekali lagi ini volatilitasnya itu sangat tinggi teman-teman ya. Jadi jangan masuk dengan lot yang terlalu banyak. Yang bagusnya adalah saham ini liquid teman-teman, liquid. Jadi kalau teman-teman nggak masuk triliunan ya, nggak mungkin kan. Kalau masuk triliunan sini sudah bisa menggerakkan harga sahamnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk 50-an juta di sini masih oke teman-temannya, masih liquid ya untuk saham ini teman-teman. Oke, baik itu saja ya untuk saham BEX, dan yang terakhir adalah saham Bukalapak. Bukalapak ini mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman, cukup signifikan ya, dari high sebelumnya turun ke sini dalam waktu yang singkat ya. Dalam waktu singkat, jadi ada potensi cukup ribuan juga ya. Cuma kalau teman-teman buy di harga sekarang menurut saya belum menarik ya, belum menarik. Kenapa? Karena ini baru satu candle, dimana ini pernah naik satu candle kemudian turun, ini baru satu candle, ada potensi untuk turun juga ya. Jadi bisa manfaatkan untuk buy on breakout teman-teman ya. Buy on breakout jika nantinya saham Bukalapak ini mampu break dari sini, dari resistennya di sekitaran 770 ya, 765 ya. Jika nanti saham Bukalapak ini mampu break dari 770 ya, maka ada potensi Bukalapak ini akan mengalami kenaikan lanjutan hingga ke sekitar 800. Jadi ya menarik untuk teman-teman yang tiap hari memantau market ya, yang punya waktu lebih di market, ini menarik ya untuk teman-teman perhatikan. Tapi kalau untuk swing menurut saya Bukalapak ini belum saatnya teman-teman, belum saatnya untuk sekarang, itu belum saatnya. Kita bisa cicil nanti di sekitar bulan Januari Februari ya untuk saham Bukalapak ini. Kalau menurut saya ya, tapi kan yang benar itu market, bukan saya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikuti market. Kalau marketnya berkata dia akan naik, ya ikuti. Walaupun banyak orang yang berkata dia akan turun, ini saham terlalu mahal. Kalau market berkata dia akan naik, ya maka teman-teman bisa ikuti. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kedua hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ya, selamat malam. Semoga besok berkah ya.